Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue Alti Boy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Masih di acara podcast gue Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Alti Boy. Nah sekarang gue lagi ngomong-ngomong sama seseorang nih, hidupnya unik nih. Dia seorang supir truk, tapi banyak orang manggil dia Maele, KW. Namanya Imam. Mam, nama asli siapa, Mam? Syahrifal Imam. Hah? Syahrifal Imam. Syahrifal Imam. Orangnya sah-sah aja. Ada marga? Ada Ginting. Syahrifal Imam Ginting. Temerit. Udahlah. Berapa? Alhamdulillah jalan 2. Bulan depan udah lahiran lah. Oh, ini masih ngisi ya? Iya, bulan 5 tanggal 15 ini insya Allah lahiran. Jadi dari kapan kau nyetir truk nih? Semenjak sudah nikah. Oke. Karena dia langsung kita tanya ya. Masih nggak tanggal pernikahan? Ingat kayaknya bulan Ingat nih. Tunggu dulu. 2015 bulan 5 tanggal 28. Jadi 28 Mei 2015. Iya. Ya. Kalau nggak salah. Kalau salah aku minta maaf. Apa kok cium-cium gitu? Oke ya, sekali lagi. Tanggal jadian? Mak. Ini nyari gado ini. Kalau kau nonton semua bintang tamuku, kalau dia udah nyinggung tanggal, itu pasti ku tanya. Rata-rata jawabannya kayak gitu Jadi semua. gini, kalau untuk tanggalnya dan bulannya jujur aku nggak tahu karena kami dalam pacaran 4 tahun setengah. Kami pacaran 4 tahun setengah. Berarti 4 tahun setengah di 2011. 2010. Kemungkinan enggak lah, 2010. 2012. Iyalah ya gitu-gitulah. 2010 berarti. Gitu. Iya. Momennya nggak ingat momen kapan gitu. Momen kapannya nggak ingat sih, karena pikiran kita nggak ke situ aja. Oh gitu. Jadinya kayak mana nggak tahu. Jadinya biasa-biasa aja lah. Kita biasa-biasa aja. Ya namanya kita sama-sama suka, ya jalani, ternyata jodoh ya kan. Kita kan jodoh nggak tahu. Nggak tahu gimana cara nembak. Nah, seperti kalau cara nembaknya gimana ya? Aku pun ya semua lelaki itu kan karakter cara menembak kan berbeda-beda ya kan. Kalau aku beda, saking bedanya lupa. Iya, saking bedanya aku lupa. Karena kan aku bilang nggak ke situ aja pikiran aku. Aduh, ngeles ya. Nah, coba sekali lagi nih. Tahu kok nyinggung tanggal. Dia nanya kan kapan dan tahun berapa lah, itu sebutkan semua. Itu kalau nggak salah, kalau salah minta maaf ya kan. Tanggal lahir anak? Tanggal lahir anak ya tahu lah aku. Ini semua pasti tahu. 2016 bulan 1 tanggal 25. Ulang tahun bini. Ulang itu anak aja udah salah ini. Iya. Kalau ulang tahun bini itu bulan 10 tanggal 20. Nah, insya Allah kalau nggak salah. Kalau salah minta maaf kan kita. Pak, ayah nanya tentang keluarga nih. Nggak ada yang lain. Nanya keluarga. Iya juga. Aku tadi nggak sempat juga nanya seperti itu. Terlalu bertanya kepada karakter ya kan. Dan sehingga keluarga ditanya. Aduh, berarti kau mulai nyopir truk 2015 ya? Ya, begitulah. 2015. 3 tahun ya. 3 tahun 2015. Iyalah ya. Itu yang kau bawa memang truk orang apa truk sendiri? Itu kebetulan punya abang ipar. Kakak kita nih. Kakak kandungku lah bininya. Nah, di situ kemarin tuh Yang pertama kali bawa nih, kemana kau bawa? ya ngelangsir aja dari Tanjung Ren sampai Serapit ke Megawati. Bawa apa itu? Material batu. Iya, material. Koral namanya kalau kami bilang itu. Terus? Di situ ya pelajari. Awalnya kan dulu memang nggak ada, arti kita sempat punya truk juga engkel besar. Engkel besar. Ya itu di masa 2010. Ya 2010. 2 tahun lah sempat memiliki truk engkel besar itu. Punyamu sendiri? Punya orang tua. Kok aku nggak ada. Jadi kenapa nggak
dari 2010 ke bawah, kenapa jadi 2015? Karena gini, di posisi itu aku bukan aku yang bawa, supir, ada juga supirnya. Supir itu ya family juga. Dia yang bawa. Dulu kan aku Berarti kau connect gitu. Aku sering ikut dia aja. Ya, connect lah berarti gitu ya. Ya, mana tahu kan di kampung itu ada demon, nanti aku ikut, aku ngawal gitu. Mana tahu dilempar apa kan tahu. Kok premannya lagi? Enggak lah, kita preman enggak. Nanti diserang orang aku kan. Kita enggak. Ini menjelaskan. Oh iya. Kita enggak preman, cuman kita pandai berkawan. Oh, iya. Nah, karena kita pandai berkawan, orang kan mengingat kita, pandang kita. Jadi waktu mau di apa kau yang maju gitu. Ya, akulah yang menyelesaikan gitu. Ya, kita pandai-pandai ngomong lah. Mungkin kalau kita salah ngomong dikeroyok lah kita. Orang kita nggak berani. Begitu. Kalau dipukul orang larinya aku. Itu daerah mana itu? Daerah kita Mas Rapid lah. Iya. Daerah kampung aku lah sana. Mungkin kok sama Rapid bagi yang usaha truk tahu deh tuh gimana punglinya banyaknya dia tahu. Macam-macam jenisnya tuh coba jelaskan lo. Yang tadi kau bilang engkel besar, engkel kecil itu emang kayak mana? Oh, cara bawanya Enggak lah, atau jenisnya dulu. jenisnya. Kalau engkel truk itu, kalau truk besar itu engkel namanya, itu dalam itu puso udah dia. Oh, puso. Nah, puso dia udah kerdang besar. Muatan. Muatan pun udah 20 ton ke atas. Bahkan sampai 30 ton pun sanggup. Sampai juga ya? Nyampe. Kalau dia kalau diesel, supelnya kalau normalnya cuma 5 ton. Engkel kecil gitu. Ya, itu nggak engkel, cold diesel. Beda lagi. Beda lagi bahas kalimatnya. Engkel diesel. Truk apa engkel? Engkel itu dam besar tadi puso. Nah, itu engkel. Nah, kalau engkel kecil? Engkel itu cold diesel tadi. Dia Ya kan benar berarti aku. Engkel besar, puso. engkel beda sama engkel kecil. Iya, engkel Beda. besar, puso. Ah ya, Engkel kecil, nggak ada. Ini gini dia, itu nggak ada. Cold diesel. Abang bilang engkel itu nggak ada. Engkel itu yang engkel itu puso, cuman engkel kecil nggak ada. Apa? Puso apa? Engkel. Ah, udah gitu. Cuman kalau engkel kecil orang bertanya, apa engkel kecil ya? berarti bahasanya nggak usah engkel besar. Karena aku Cukup engkel. Udah, berarti dia puso. Puso. Oke. Begitulah dia. Kan bener kan? Jadi gimana menurut Bang Karni? Sekarang gini, kalau kau bilang engkel besar, kau bilang, berarti kan orang pikirnya, oh berarti ada dong engkel sedang, engkel kecil. Ya. Bener Jadi kan? Gini, ya namanya kita kan orang. Tapi kan kalau kau bilang engkel, udah, berarti selesai. Bener kan? Benar. Karena tadi abang bertanya engkel itu apa? Ah. Jadi ku jelaskan engkel itu yang besar. Karena abang bertanya kan engkel tadi bertanya. Tanda kutip tadi abang kan? Makanya abang bilang tadi sambung abang. Berarti tadi ada kecil ada besar. Enggak. Berarti bahasamu tadi ada yangnya. Kau cuma bilang tadi engkel besar, tapi kalau engkel yang besar, nah itu beda. Oh ya, pokoknya gitu tadi kan. Abang bertanya engkel itu apa? Aku jelaskan engkel itu puso yang besar. Cuman kalau engkel kecil nggak ada. Kalau yang kecil itu cold diesel. Jadi cold diesel. Cold diesel tadi berapa muatannya? Pak, kalau dia normalnya ya, itu normalnya paling 5 ton. Cuman Kalau karena dia ada normal? material dan juga ada damnya, ya mau tembus juga 15 ton. 15 ton. Karena kan kita sana hitungan kilo jual ke pabrik. Gudang besar enggak? Gimana? Tadi kan kau bilang engkel ada dia gudang besar. Oh gini. Tadi malam Bang saya tanya sama aku kan, kenapa truk itu jarang digunakan gigi satu? Ya, itu yang menjadi pertanyaan tadi malam pertanyaan. Jadi gini, ini pengetahuanku, mungkin ada yang lebih senior dari aku ini ya kan. Kalaupun salah aku maafkan ya senior. Karena dia maksa untuk nanya ini, harus kutanya, harus kujawab kan. Jadi gini, dia kalau gigi satu itu digunakan karena harus muatan aja. Harus berisi. berarti. Berisilah dia, itu harus ada isinya. Jadi bisa digunakan gigi satu. Gigi satu, karena kalau gigi dua dia nggak sanggup. Oh gitu. Cuman aku pribadi pengalaman udah 3 ton bawa, aku banyakan sih, contoh, aku mau ke Siantar buat material, ya kan? Mau muatan nih, wah mau beli rokok lah atau minuman malam, parkir lah, pinggir. Itu jalan datar tuh mesin posisi masih hidup, aku turun aja beli rokok, gitu jalan, aku seringan pakai gigi dua. Langsung kan? Langsung Jalan gigi dua, datar. karena jalan datar. Itu pun mempertimbangkan close dan gasnya harus seimbang. Harus seimbang itu. Ya berarti kan benar pertanyaanku tadi malam. Gue bilang kenapa
super truk itu banyak. dari netral langsung masuk gigi 2 aja. Gigi 1 nggak dipakai gitu. Iya, karena gini dia gerdangnya besar. Gerdang besar, personel besar. Dia kalau satu itu gitu langsung lucu nampaknya ngeden gini dia. Ngeden dia. Nyendet gitu. Iya. Nyendetnya enggak, dia langsung gas macam gas tinggi gitu, cuman dia enggak gas tinggi gitu. Sementara aja kita kalau muatan tuh hampir rata dari 35 itu udah kencang kali. Dari 35, kok bagi kita kan enggak. Bagi super truck dari 35 itu udah kencang kali. Karena kita muatan. Kalau muatan ya. Karena gini loh. Kalau diesel aja di sini kita ngerem, di sana berhenti kalau muatan. Karena dia nggak rem angin. Kalau diesel. Ya. Kalau engkelnya kan rem angin. Dia bikin, dia langsung gini dia. Kalau diesel dia kadang main kocok. Dikocok 3 kali baru berhenti. Kalau pusuh? Kalau pusuh dia enggak. Dia kan rem angin, bantuan angin tau lah kan, tenang angin. Asal dah ada rem mendadak gitu, pijit aja jimretnya, bantu rem cepas, langsung ngenjut dia gini. Nggak perlu berarti instan, tidaknya dia memperlambat. Oh, maksudmu yang tadi pusuh lah. Pusuh. Cuman kalau diesel, dia di sini kita rem kalau muatan, di sana berhentinya. Nah, begitu. Dia nggak rem angin. Jadi Dia main kampas. Memang semua pakai kampas kan, cuman dia nggak ada rem anginnya. Bahkan dia bisa kadang ngoblong. Berarti yang kemungkinan besar remblong itu diesel. Iya. Pusuh juga bisa ya. Pusuh pun bisa. Cuman tergantung supir ya. Kalau Bang Seru dia nengok kolong, mudah-mudahan aman. Dia kan karena sistem mudah blong itu karena dia kurang rutin nengok kolong. Contohnya, aku mau berangkat. Muatan deh nih, orang aku udah muatan sore, malam aku berangkat 10. Rajin kolong dulu, senteri, bocor nggak remnya. Itu rem bisa bocor. Netes apa dia tuh namanya, minyak rem tuh netesan dia, nampak dia. Kalau nanti belakang bocor, kita bisa nyumbat. Sumbat dia ada paku, kita masukkan ke lubangnya. Kalau sebelah kanan? Kalau kanan, kalau dia kanan kiri berarti ban depan aja yang dalam rem. Dia kan 4 dia muka belakang nih. Kalau yang belakang ini cuman yang bocor, kita sumbat atau ikat kayak karet. 3 ini memang berfungsi, 3 rem ini memang berfungsi. Itulah kalau diesel. Semua truk gitu. Jadi kalau tahu kita tuh remnya gitu, kita apapun jangan terlalu maksa. Maksudnya balap pun jangan terlalu balap. Kita tengok kondisi kita, baik nggak rem kita. Makanya banyak kejadian di jalan itu kayak gitu. Satu ngejar waktu, satu karena rem nggak diperhatikan. Berarti harus rutin ya? Iya, makanya di truk ini cukup capek sih. Tapi dapat duit. Semua gitu. Dapat duit. Ada yang enggak? Jangan salah. Kita masih perkampungan kerja nggak dapat duit. Banyak punglinya. Ya juga sih. Nah, kalau misalnya nggak ada pungli gitu, macam mana? ya cuman ya, jelaskannya. Karena preman gitu. Enggak loh, astagfirullahaladzim. Aku nggak pernah bilang aku preman. Dengan OKP aku nggak suka. Organisasi kita aku nggak suka. Aku karena berpikir kalau kita masuk organisasi, bahkan kita mengurangi persaudaraan namanya. Betul nggak? Aku, contoh organisasi inilah kan, abang beda bendera sama aku, apa nggak jadi musuh nanti kita? Gara-gara memperebut wilayah. Tapi kalau beda satu bendera? Bisa sahabat, bisa kerjasama. Itu kerjasama bisa saling menjatuhkan. Makanya nggak suka. Jadi dalam inti yang kamu pertanyaan pungli tadi, aku memang nggak ada bayar. Itu tadi macam bilang tadi. Itulah anaknya banyak kawan. Orang mandang bukan karena kita jago enggak, karena kita hebat enggak. Karena kita berkawan tadi berkawan sama dia sama dia. Gitu aja sih. Nggak ada yang lain. Kau paling jauh kayak mana? Siantar. Antar material. Itu udah paling jauh ya? Nggak pernah sampai Lampung sana. Wih, itu ada lagi. Kita kan di Sumatera ini nggak kita aja yang punya pabrik. Galian. Iya, berarti ada wilayah-wilayahnya lah ya. Ada wilayahnya benar. Macam kita di sini Sumatera Utara itu terkenalnya di kampung kita. Kabupaten Langkat kita Mas Rapid. Itu paling ini ya. Paling lagi. Pokoknya jalan tol yang sekarang ini dibangun materialnya dari situ semua lah. Panti-panti di. Janganlah. Panti nggak pernah habis. Aku pun heran. Salut juga aku lah, habis lahannya. Sementara aku udah 3 tahun truk nyupir,
lahannya nggak bisa habis. Ini dah hampir setahun aku nggak kerja. Tapi kan ke bawah dia kan. Iya, dia ngupas. Gini kan, 1 meter ini pasir atau tanah dikupasnya, baru jumpa batu. Ini batu habis, nanti tangan beku ini sampai penuh gini pun dikoreknya masih dapat batu. Cuman kalau nanti dah dikorek dapat ada tanah liatnya, itu udah habis batu. Di tanah itu rupanya dia tanah, batu, tanah sama tanah liat. Nanti kok lebih peras lagi ada lagi batunya gitu. Dia double dia. Enggak sekali korek dapat batu, enggak. Makanya itu sebenarnya sih untuk pertanyaan orang-orang operator beku itu yang ngerti. Aku nggak paling ngerti, cuman sepengalamanku. Ada, nanti ku cari ada. Ada. Kawan kok. Tanya. Mungkin jawabannya sama-sama aku. Gitu aja ya. Karena aku perhatikan gitu. Nah, masalah pekerjaannya, kalau di supir ini pergi tepat waktu, pulang tak menentu. Kenapa gitu? Nah, mungkin Oh, banyak singgahnya gitu. enggak, Banyak jajannya. bukan. Makanya aku bilang seperti itu. Kami aja kalau yang langsir dia ngejar apa antrian. Aku waktu masih kerja itu kalau pergi belum pernah nengok matahari. Kecuali di pantai. Pergi nanti jam 3 pagi. Pergi jam 3 pagi ke pantai. Tidur lagi di pantai. Bangun jam 7, setengah 7. Panis mesin. Dapat nomor antri itu belum tentu nomor 1. Belum tentu nomor 1 itu. Udah pakai ngantri. Pakai Iya, antrian. antri. Ada nanti yang nggak pulang. Bongkar dia pabrik, pulang terus ke pantai. Mandi. Numpang makan, tidur pantai. Ada yang tak pulang-pulang. Makanya orang yang kadang aku nengok kasihan supir ini yang perantauan yang ada. Dia rumahnya umpamanya daerah luar sana lah kan. Dia merantau ke kampung kami cuma supir. Dia kan nggak ada rumah. Otomatis dia tidur di motor. Yang kadang aku kecil hati namanya. Cuman kan semana nggak dijalaninya tak berduit. Bini tak makan. Banyak juga berarti. Banyak kayak gitu ya. Banyak. Makanya engkel itu kamarnya ada. Di Puso itu. Ada. Supir, penumpang, belakang kamar. Ada kamar itu. Untuk 1 orang. Berdua cukup lah, cuman dia laga kaki gini selisih gini. 2 cukup. Makanya kalau orang-orang cuma bilang mau sampai Lampung itu nggak material itu bawanya, itu udah barang-barang. Jajan-jajanan, yang muatan cuma 7 ton gitu. Karena truk ini aja bannya boros. Bannya boros. Iya. Seminggu bisa meledak walaupun baru. Kok bisa gitu, Bang? Ya iyalah, muatan kita nggak sesuai sama bahan dia. Beli ban baru kita, kanan kiri belakang. Meledaklah 1. Ya kan? Seharusnya kan kalau di mana-mana meledak 1 ganti 1. Kok truk enggak? Jadi? Meledak 1 ganti 2. Ganti 2. Kalau belakang Nih, dua. roda. Meledak yang ini. Duar. Ganti ban serap, dongkrak-dongkrak ban serap. Sementara yang dalam ini masih baru. Sudah ganti sama serap. Serap ini untuk dayung untuk kebongkaran aja. Bantu untuk kebongkaran, nggak bisa dibawa untuk jalan dulu. Udah begitu bongkar, telepon oke. Ban meledak. Udah besok ambil. Ban baru 2 lagi. Yang ditempelannya lah ya. Kiri Enggak, kanan. Jadi ban luar dalam baru. iya, ininya kiri kanan. Iya, gandengan itu Bukan 2 yang lagi sebelah baru. sini juga Enggak. kan. Pokoknya gandengannya itu harus ganti meledak pun 1, Dua-dua harus ganti ganti. 2. Gitu. Karena dia nggak seimbang. Nggak balance ya benar. Karena dia nanti kalau ini yang baru, ini yang enggak, kan gini. Dalamnya ya. Kalah yang baru, yang lama enggak, meledak lagi, percuma. Harganya bukan enggak juga kita. 4 jutaan. Harga 1 ban. 2 dia. 2. Berarti 1 ban 2 juta. Ya. Tergantung merek apa ya. Kalau merek kan bisa disebut kan gitu. Cuman Ya gitu nggak aja. apa-apa sih. Mana ya? Ada juga gitulah. Jadi, Kalau aku pribadi, umur ban itu rata-rata normalnya normalnya itu 3 bulan. Kalau untuk bawaan truk material batu, berapa kilo? Berapa ton? yang itu 12 ton ke atas. 12 ton ke atas, 15 ton ke bawah. 3 bulan lah ya. 3 bulan. 15 ton lah maksimal ya. Iya. 3 bulan udah jago. Kadang aku pribadi pernah sampai 8 bulan nggak meledak. 8 bulan nggak pernah meledak. Nggak, itu pun gantinya nggak meledak karena memang nggak lagi bisa dipakai. Udah aku alami. Merek bannya tuh Ceylon kalau nggak salah. Ban cangkol tahu namanya.
Itu Ya, pernah bisa. aku jalan itu sampai 8 bulan jebol, nggak meledak. Kau ganti karena Nggak sanggup Nggak layak lagi, pakai. nggak layak dipakai lagi. Karena kan dia memang limit ban itu kalau untuk muatan truk buat rel itu cuma 3 bulan limitnya. Tergantung nasib sih. Nasib kita bagus enggak? Aku aja pernah satu malam 5 kali buka ban. satu malam. Iya, bayangkan. Kenapa? Bocor 5 kali buka ban aku. Pergi mau ke tujuan ke Siantar. Malah mau ke berangkat. Bocor aku di amplas. Dongkrak. Aku sendiri. Satu lagi temanku ada anak bapak ada, cuman kompak. Dah, bantunya. Berangkat lagi. Bocor lagi banku. Udah habis yang kanan, habis yang kiri yang kanan lagi. Buka ada 2 kali. Pak sampai gerbang tol Rampah, bocor lagi yang kanan. Bagian dalam. Dongkrak lagi. Itu jam sudut setengah 7 pagi, dongkrak lagi. Posisi nggak tidur. Itu kalian tempel sendiri apa kayak mana? Ya tempel dekat tempel ban. Oh, oke. Sampai ban syaratku habis. Sampai minjam punya kawan lagi. Udah 3 kali. Bongkar. Di bongkaran ambles lagi motorku. Mau terbaliknya lagi belum. Itu tebingnya, di tebing. Jadi sawah-sawah ini jalan. Jalan tadi sebelum kelihatan aku bilang, ini nggak bisa dilewati. Dipaksa dia aku harus lewati. Aku lewati. Inilah aku. Kalau terbalik ke sawah materialku. Sampai ditegur sama orang sawah. Jangan kalian bongkar ya material kalian di sawahku, bilangnya. Mampus lah. Udah tak tidur direpeti kan. Sabar aja lah, namanya ini tanggung jawab kita. Supir ini intinya kita harus tanggung jawab. Kalau supir bertanggung jawab berarti bisa dipakai. Jadi di situ bongkar dari jam 10 pagi aku ambles, jam 3 sore baru naik motorku. Itu cuma 3 orang kami. Material yang di bak atau yang bisa dinaik kan dam. Jadi dimanualkan, di sekopi. Dia akan ada planking yang untuk orang apa? Planking itu kan bisa untuk aspal, yang untuk nyerak untuk planking, pakai planking. Itu cukup sedih sih sebenarnya. Kalau aku pribadi, karena aku belum pernah di zaman lajang itu kerja keras belum ada, belum ku alami itu. Itulah paling Baru itulah yang ku alami dalam pekerjaan kerja keras. Ya berarti inilah yang namanya kerja keras. Iya, kerja kasar. Ampun. Makanya alasannya aku mulai berhenti. Hanya kalau macam orang-orang yang bahasa kita tadi, yang sudah ada jangan dulu diharapkan, yang belum ada dicari. Itulah maksud tadi. Karena gini, kita menjalani susah dulu. Orang tua kita dulu cuman kita menghidupi kita, memperjuangkan kita. Sampai anak sekolah tinggi-tinggi pun berani dia. Kan gitu. Jadi sebaliknya, aku udah berumah tangga kan gitu. Ya bukannya aku munafik, enggak sih, orang tua pun kadang bantu juga nya. Ya mana mungkin lah tega pula sama anaknya kayak gitu ya kan.